Jadi semangat pertama Mbak Safrina, tentu kita adalah semangat untuk kolaborasi dulu, bersinergi dulu. Semangat Makanya dalam kolaborasi. MU-nya itu iya, jadi dalam MU-nya di PKS itu tidak hanya masalah permodalan, tapi juga kita bisa bekerja sama di bidang teknologi, di bidang operasional, di bidang human capital dan lain sebagainya. Untuk menjadi pengendali memang tidak harus 25%, tapi otomatis manakala menjadi KUB, maka Bank Indo menjadi pengendali. Tapi pengendalinya ini pun tentu berjalan secara gradual. Namanya kita menyatukan dua hal yang berbeda, kepentingan begitu banyak, bagaimana ini proses kolaborasi sinergi ini dapat berjalan dengan smooth, berjalan dengan harmonis, dan tentu saja semangatnya sama-sama menguntungkan masing-masing pihak. Demikian Mbak Safrina. Baik, Pak Busrul. Nah, dalam hal ini apakah Bank Jatim ada menentukan kriteria sendiri? Karena tadi juga sudah Anda menyebut bahwa sejauh ini sudah ada penjajakan untuk komunikasi dan juga studi feasibility. Iya, Dalam hal studi iya. feasibility ini, adakah syarat khusus kepada calon BPD yang akan bergabung dalam KUB Perseroan dari Bank Jatim sendiri? Iya, yang pertama tentu memang BPD itu masih memerlukan pertambahan modal karena memang dari regulasi minimal 3 triliun. Tapi tentu saja KUB ini tidak sekedar hanya untuk memenuhi aspek pemodalan 3 triliun. Artinya BPD itu terlepas dari kewajiban 3 triliun, tidak. Karena dalam KUB ini tidak sekedar untuk bisnis, tapi juga ada tanggung jawab dari pengendali untuk sharing risiko juga. Makanya ini benar-benar harus dikelola dengan baik. Nah, kriteria yang lain adalah adanya kesamaan rencana bisnis bank di antara kedua BPD ini. Ada kesamaan bisnis matching di antara kedua pihak ini. Dan yang ketiga tentu adalah bank yang BPD yang KUB ini harus sehat karena bisa sama-sama saling tumbuh dan berkembang dan menguntungkan di masing-masing pihak ini. Karena kita ketahui bahwa karena posisi Jawa Timur yang begitu strategis untuk perkembangan ekonomi di Indonesia Timur, memang pada awalnya kami akan lebih fokus pada wilayah Indonesia Timur. Walaupun dalam yang kami lakukan selama ini, itu kami malah komunikasi dengan seluruh Indonesia. Wilayah Barat yang ada, Timur yang ada. Tapi tentu semuanya nanti akan kami perlu koordinasikan kembali dengan pihak regulator. Karena bagaimanapun OJK tentu memiliki grand design terhadap pola KUB ini. Bagaimana mengembangkan bank daerah ini bisa menjadi tumbuh berkembang di tengah persaingan yang demikian dinamis, tidak hanya di sisi finansialnya, tapi juga di sisi teknologi dan human capital-nya. Demikian Mbak Safri. Baik Pak Busrul, jadi itu untuk syarat-syarat dari studi feasibility dalam hal pengembangan KUB ini ya Pak ya. Masih dalam Ya. pengembangan KUB Perseroan sendiri, berapa sebenarnya dana atau capex anorganik yang dibutuhkan dari Perseroan tersendiri untuk persiapan pengembangan KUB ini khususnya pada tahun 2023? Karena tadi juga Anda menyebut dalam hal NTB Syariah sudah ada injeksi dana sebesar 50 sampai 100 miliar tadi kalau tidak salah. Bagaimana dengan bank-bank lainnya yang juga akan bergabung dalam KUB? Baik, alhamdulillah struktur pemodalan Bank Jatim cukup kuat ya. Posisi akhir tahun kemarin KAR kita adalah 24,74%, jauh di atas ketentuan regulator. Nah, kalau kami buat simulasi dengan perkiraan KAR 20% saja, itu maka kami punya alokasi 1 triliun untuk itu. 1 triliun ini pun kita juga akan kaji berapa BPD yang bisa kami gandeng, kolaborasi. Manakala minat begitu besar, maka KAR kami pun masih cukup longgar. Bahkan ke depan bila mana perlu, kami juga bersama shareholder akan membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar, yang lebih luas, yaitu kemungkinan untuk right issue dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah bahwa manakala kami ambil sebagai Bank Indo untuk pola KUB ini, maka kami harus kuat betul di sisi permodalan, di sisi human capital-nya, teknologinya. Sehingga ada sinergitas, tidak sekedar permodalan, tapi juga di sisi yang lain. Nah, sehingga dengan mengangkat sama-sama ini, maka BPD nantinya di kancah industri perbankan bisa lebih kompetitif dibandingkan industri perbankan yang lain. Demikian Mbak Sabrina.